Assalamualaikum Pak Wawan. Wah, sepertinya Pak Wawan sedang apa ini gelisah ya kelihatannya ya. Sampai-sampai tadi malam mengirim WA mengajak ketemu siang ini. Ada apa ini Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Pur. Iya ini Pak, saya itu sedang sedikit galau ini. Terlihat ya Pak, ini kegelisahan saya. Iya, iya, iya. Ini ini Pak, saya tuh punya permasalahan di kelas Pak. Dari 23 anak di kelas saya masih ada 4 anak yang belum begitu lancar membaca. Bahkan ada yang masih harus dieja 2 suku kata Pak. Oh, begitu ya. Jadi apa yang ingin Pak Wawan dapatkan dari obrolan kita siang ini? Iya Pak, saya ingin nantinya itu menemukan solusi yang tepat mengatasi permasalahan anak tersebut, karena kan sebentar lagi mereka akan menghadapi PTS semester 1 Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Oke, semoga nanti dapat pencerahan ya dari obrolan kita ini. Kalau boleh tahu ini, kondisi belum dapat membaca dari keempat anak itu seperti apa kondisinya? Jadi gini Pak, keempat anak tersebut itu tingkat kelancaran membacanya berbeda-beda Pak. Anak tersebut bernama Dika, Wahyu, Manto, dan Ritna. Nah, kalau Dika dan Ritna, mereka sudah bisa mengeja dan setiap membaca pasti pelan dengan mengeja. Dan alhamdulillah sudah berbunyi setiap kali dan setiap kata menjadi kalimatnya, Pak. Tetapi untuk Wahyu dan Manto itu mereka masih harus mengeja per suku kata, Pak. Misalnya teata, uhu gitu baru tahu gitu. Saya tuh merasa keteteran di kelas, Pak. Banyak tuntutan materi di kelas 6 dan menggunakan kosakata asing menjadi sangat sulit saat mereka saja membacanya belum lancar, Pak. Nggih, nggih, nggih. Dika ya, saya ada pandangan itu tentang keempat anak itu. Eh, begitu ya Pak ya. Jadi kondisinya seperti itu. Lalu selama ini bagaimana jenengan mengatasi hal tersebut di dalam kelas? Saya biasanya membagi mereka ke dalam kelompok heterogen, Pak. Jadi mereka akan terbantu dengan tutor sebaya untuk memahami setiap materi. Tetapi saat akan menjelang PTS seperti sekarang kan mereka harus bisa mandiri Pak membacanya agar mereka dapat mengisi setiap soal. Luar biasa sekali ya yang sudah Anda terapkan ini. Eh, Usaha-usaha seperti apa untuk membantu mereka lancar membaca yang sudah diterapkan Pak Wawan ini? Jadi saya sudah memberikan waktu yang lebih pada mereka Pak. Saat pagi hari sebelum pembelajaran ya sekitar jam 7 kurang seperempat itu mereka sudah harus di kelas untuk membaca bersama, dan ketika jam pulang mereka juga pulang lebih siang untuk berlatih membaca terlebih dahulu. Tetapi mereka sepertinya kurang nyaman ketika harus berlatih membacanya itu di pagi dan di siang hari, Pak. Oke, 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 oke. Apa yang menyebabkan mereka kurang nyaman ya Pak? Dari sisi mana Pak Wawan dapat mengatakan mereka merasa kurang nyaman? Di sini saya saat mereka terlihat lesu dan tidak semangat untuk berlatih biasanya. Biasanya kan saya tanya gini, Pak, ada apa? Apa yang menyebabkan mereka lesu? Nah, mereka itu menjawab ada yang tergesa-gesa berangkatnya pagi, ada yang belum sarapan, ada juga yang kalau siang itu sudah sangat merasa lapar itu, Pak. Jadi segera ingin pulang ke rumah. Nah terus apa lagi yang sudah Pak Wawan lakukan selain itu? Nah, saya memberi mereka buku pengendali membaca. Nah, di situ kan berisi hari dan tanggal, uraian membaca, dan ada tanda tangan orang tua. Buku kendali ini saya buat agar anak itu membaca pada saat malam hari bersama orang tua mereka itu di rumah, Pak. Namun dengan buku ini mereka juga sering tidak membaca karena kan
latar belakang mereka itu banyak yang tinggal dengan kakek neneknya, dan orang tuanya itu sebagian besar itu semuanya itu merantau ke Kalimantan, Pak. Gitu. Terus apa lagi yang Pak Wawan lakukan untuk mengatasi hal-hal itu? Saya sudah berusaha mengkomunikasikan dengan orang tua murid, Pak. Tetapi dari mereka banyak yang memasrahke ke gurunya. Akhirnya saya tetap berusaha untuk menghubungi orang tua murid tersebut dengan menyarankan agar anaknya itu dimasukkan ke dalam les khusus membaca. Nah, ini kan kebetulan di sekitar sekolah ya dekat rumah mereka lah itu ada seorang guru yang membuka les privat. Itu namanya Pak Slamet itu, Pak. Oh iya Pak Slamet yang di SD 2 Lumajang itu ya. Betul Wah sekali, luar Pak. luar biasa sebenarnya ini Pak Wawan ini. Lalu dari banyak usaha yang sudah dilakukan itu, menurut Pak Wawan usaha mana yang paling berhasil nantinya? Kalau menurut saya itu langkah yang paling tepat itu yang pertama mengkomunikasikan pada orang tua murid, lalu memasukkan anaknya tersebut ke dalam les privat membaca itu, Pak. Terus apa lagi Pak? Saya juga akan mencari ilmu cara efektif dalam melatih membaca anak dari berbagai sumber, Pak. Baik itu dari YouTube, dari Google, maupun dari artikel-artikel yang lain itu. Terus agar mereka itu berlatih membacanya itu tidak bosan. Nah, itu saya juga akan mencoba memberikan latihan dengan permainan agar mereka lebih bersemangat, Pak. Luar biasa ya, sebenarnya luar biasa ini. Lalu apakah Pak Wawan membutuhkan rekan dalam melakukan itu? Nah, seandainya membutuhkan itu, siapa rekan yang akan Pak Wawan ajak untuk mensukseskan ini? Sangat perlu, Pak. Saya akan mengajak Bu Tritiana, Pak, guru mereka sebelumnya. Agar nanti ada perubahan jadwal berlatih dengan guru yang gonta-ganti kan mereka menjadi tidak jenuh, Pak. Jadi kan berlatihnya tidak dengan saya terus gitu kan Oke. mereka jadi tidak jenuh, Pak. Mantap, 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 mantap. Kapan ini Pak Wawan akan melakukannya ini, akan mulai melakukannya ini? Insya Allah saya akan menghubungi orang tua murid itu malam ini, Pak, dan saya akan menghubungi Bu Tritiana besok pada saat di sekolah, Pak. Ya, ya, ya. Kemudian untuk mengetahui keberhasilannya, nah tolak ukur apa yang Pak Wawan gunakan? Nah, tolak ukurnya itu saat keempat anak tersebut itu sudah dapat membaca satu paragraf tanpa dieja, Pak Pur. Keren, 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 keren. Ya, semoga lancar lah, semoga sukses kegiatannya ya Pak ya. Saya tunggu ini kabar baiknya dan saya tunggu cerita baiknya nih dari Bapak ini. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali ini atas pencerahannya ini Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Purwanto. Terima kasih ya Pak, ini sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya siang ini. Ya, tidak Pak, santai saja. Ini saya juga sedang santai ini hari ini. Pak Pur ada apa nih? Kok kelihatannya ini sedang rada-rada galau ini. Waduh, ini terlihat sekali ya Pak ya kalau saya sedang galau ini. Sangat kelihatan sekali Pak. Biasanya Pak Pur itu kan pembawaannya itu sumringah. Nah hari ini itu sepertinya sedang banyak pikiran ini saya lihat ini. Iya Pak, ini sebenarnya ya capek juga Pak ini dari tadi, dari pagi mengantarkan teman-teman diseminasi dan lain-lain ini. Tapi bukan itu poinnya Pak, ini saya sebenarnya butuh teman curhat, butuh ngobrol ini. Butuh di coaching sebentar Pak kaitannya dengan saya ini ditunjuk sebagai ketua panitia penyelenggara Gebiar P5 di sekolah kita ini Pak. Oke baik Pak. Semoga nanti saya bisa membantu Pak Pur ya. Nah Pak Pur dari pembicaraan kita ini nanti apa yang Pak Pur harapkan? Yang saya harapkan itu sebenarnya sederhana. Saya ingin ide-ide tentang penyelenggaraan Gebiar P5 ini akan berjalan dengan asik
kan berjalan dengan menarik, bisa mengedukasi murid-murid kita. Nah, saya melihat referensi di YouTube tentang kegiatan gelar karya di sekolah-sekolah lain, tetapi kok saya malah menjadi bingung di dalam mempersiapkan acara ini nanti seperti apa. Tentu saja dengan menyesuaikan kondisi lingkungan sekolah kita ya, Pak. Oh, jadi di sini Pak Pur ingin mendapatkan ide-ide tentang penyelenggaraan P5 Oke, yang beda dari yang betul. lain ya, Pak. Betul betul, ya. Supaya nanti bisa berjalan dengan asik, dengan menarik dan mengedukasi siswa-siswi kita. Ya, betul, Pak. Tapi karena harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita, Pak Pur menjadi bingung ya. Nggih nggih nggih. Nah, Pak Pur bisa menjelaskan secara lebih detail ide-ide segar seperti apa yang Pak Pur maksud itu? Begini ya, Pak, saya kan baru pertama kali melaksanakan Gebyar P5 semenjak kepindahan saya di sekolah ini. Apalagi dan itu, langsung ditunjuk sebagai ketua penyelenggara. Nah, saya merasa kok referensi ide-ide kegiatan yang dilaksanakan pada Gebyar P5 itu kok seperti itu saja yang saya lihat ya, Pak. Kegiatan yang seperti itu saja itu yang seperti apa, Pak? Ya, yang seperti di YouTube itu, misal ada pameran hasil karya, kemudian diselingi dengan pentas seni. Nah, saya takutnya nanti kegiatannya itu kurang menarik, menjadi kurang berkesan untuk anak-anak gitu, Pak. Pak Pur membayangkan kalau kegiatan itu kurang menarik itu berdasarkan apa, Pak? Ya karena kegiatannya itu hanya melihat hasil karya, lalu diselingi pentas seni. Sudah itu, seperti itu. Oh iya iya iya. Nah, kalau begitu menurut Pak Pur kita harus mengembangkan kegiatan gebyar karya ini itu seperti apa, Pak? Supaya kegiatan gebyar karya ini bisa kita itu nanti katakan berhasil. Nah, saya merencanakan gelar karya ini nanti ada kegiatan-kegiatan menarik selain daripada pameran hasil karya dan pentas seni itu tadi. Seperti misalnya memasukkan ya semacam permainan edukasi, permainan kekompakan antar kelas, kemudian market day, terus apalagi misalnya fashion show atau talk show. Nah, talk show ini nanti kita akan bisa melibatkan wali murid di dalam kegiatan talk show-nya. Dan yang tidak kalah penting itu ada pentas potensi siswa supaya biar ini menarik, meriah dan bisa mengedukasi siswa-siswa kita gitu. Ide yang sangat luar biasa dari Pak Pur ya. Ide cemerlang ya, Pak ya. Iya 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 Pak. Nah, terus dengan ide-ide Pak Pur ini menurut Pak Pur itu apa yang perlu disiapkan dalam kegiatan karya P5 ini, Pak? Nah, begini Pak, ya tentu saja ini pertama kali ya harus menyusun proposal kegiatan. Setelah itu mendata perlengkapan apa yang dibutuhkan, kemudian mendesain acara dengan menyesuaikan ya kondisi, lokasi, situasi di sekolah kita ini, Pak. Oke, Pak Pur. Kalau begitu rencana yang akan Pak Pur lakukan untuk gebyar karya P5 itu nantinya itu seperti apa, Pak? Menurut saya untuk kegiatan pameran karya ini kita bisa membuat kunjungan kelas dan tentunya karya yang dipamerkan siswa ini ditata dengan baik, memberikan informasi dengan jelas tentang cara penggunaannya, cara pembuatannya, atau kebermanfaatannya itu untuk apa. Nah, lalu untuk pentas potensi anak-anak, itu anak-anak itu bebas menampilkan bakat yang dimiliki, Pak. Jadi tidak hanya sebatas tari-tarian daerah saja. Anak-anak bisa menampilkan kemampuan mereka, misalnya silat atau tari kreasi atau tari modern atau pantomim, menyanyi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk fashion show ini bisa kita selenggarakan dengan fashion show dari bahan daur ulang. Semisal sampah atau apapun itulah ya. Kemudian untuk talk show-nya ini saya menginginkan ada keterlibatan orang tua siswa
ada orang tua murid yang berperan sebagai narasumber karena kebetulan ada yang berprofesi di bidang kewirausahaan seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak Pur. Ini. Kalau begitu Pak Pur mau memulai rencana tersebut itu dari bagian apa Pak? Oke, saya akan mulai mendata hasil P5 dari masing-masing kelas supaya saya tahu bagaimana desain kegiatan nantinya, Pak. Oke, nah untuk mendukung kegiatan ini kira-kira siapa rekan kerja yang bisa untuk membantu Pak Pur agar acara Gebyar Karya P5 ini bisa sukses Pak? Eh, siapa nggih, Pak nggih? Atau ini mungkin Pak Saryadi nggih, mungkin Pak Saryadi bisa membantu karena kan beliau kan terbiasa untuk menghandle acara event-event seperti ini. Oh iya betul Pak, itu Pak Saryadi memang sudah biasa itu ya, sudah biasa bergerak di bidang event-event seperti itu. Nah, Jadi nggih, mungkin bisa begitu. membantu Pak Pur ya. Ya, di desanya kan juga beliau kan juga aktif dalam kegiatan event-event seperti itu. Nah, betul itu Pak. Nah, apakah ada yang akan Pak Pur lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru Pak? Untuk mendapatkan ide-ide baru itu nanti saya cari referensi di YouTube atau di Google atau di platform lain lah tentang kegiatan yang kekinian tentu saja menarik minat dan bisa mengedukasi supaya Gebyar Karya ini tidak hanya terlihat meriah namun juga memberikan pengalaman belajar, memberikan pengalaman yang bermakna dan mengesankan sekaligus menyenangkan bagi siswa kita di sekolah. Oke, kalau begitu target selesainya kapan Pak Pur untuk menyusun perencanaan Gebyar Karya P5 ini? Saya rasa 2 minggu adalah waktu yang cukup nggih Pak untuk persiapan dan sekaligus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait. Semoga saja sih begitu sesuai dengan target begitu Pak. Oh ya, baik. Berarti nanti dengan bantuan dari Pak Saryadi tentunya nanti ya. Nggih itu. Nah, biar kita tahu kalau nantinya ada progres itu sebaiknya bagaimana Pak? Bagaimana kalau kita bertemu dalam berapa ya? Sekarang hari Selasa nggih, 2 minggu lagi Pak. Nggih, 2 minggu lagi saya rasa cukup. Ini untuk persiapan dan sekaligus apa namanya? 2 minggu lagi itu kita bertemu sekaligus dengan Pak Saryadi untuk membicarakan hal ini. Oke, Bagaimana kalau baik. 2 minggu lagi, Pak? Oke, deal itu ya Pak. Jadi Nggih. nanti kita 2 minggu lagi kita ngobrol lagi. Oke, siap Nah, Pak. Nanti sekaligus nanti 2 minggu lagi dengan Pak sambil Saryadi. kita nyobain menu baru di rumah makan itu depan sekolah biar lebih asik, biar lebih santai kita. Wah, iya cocok itu. Nanti saya handle itu semuanya, Pak. Oke, siap. Wah, mantap ini. Jadi nanti kita ini kucing lancar, perut kenyang, dompet pun aman ini, Pak. Oke. Terima kasih ya Pak Wawan sudah dengan senang hati bersedia untuk saya ajak ngobrol. Luar biasa ini coaching ini sangat apa ya, memberikan gambaran sekaligus mencerahkan saya ini. Ya, sama-sama, Pak. Kita Oke. saling belajar bersama ya, Pak. Matur nuwun Pak, sampai jumpa kembali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, baik Pak Pur.